Halo, selamat datang di channel Hardwell Official. Kita kembali di konten review. Buat teman-teman yang lagi cari DLMS dengan spek sultan tapi harganya merakyat, teman-teman wajib coba DLMS terbaru dari Hardwell, DMS 480 VIR. Harganya cuma 4 jutaan saja. Sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang menarik dan lengkap. DMS 480 VIR mempunyai sampling rate sebesar 24 bit 192 kHz. Dan bisa dilihat teman-teman yang ada di bagian belakang ini 4 input dan 8 output. Ada input ABCD dan output 1 sampai 8. Lalu di sebelahnya juga ada soket RJ45 untuk ke router atau internet dan ada RS232. DMS 480 VIR ini teman-teman bisa setting manual ataupun by software menggunakan laptop. Dan kalau mau setting manual, ayo kita lihat dari dekat apa saja yang ada di DLMS terbaru dari Hardwell. Ya Mas, deket Mas kameranya. Oke teman-teman, di sini di bagian depan untuk tombol-tombolnya saya akan jelaskan satu persatu fungsinya untuk apa kalau teman-teman setting secara manual. Dan yang di sebelah kiri ini ada 4 tombol input ABCD dan 8 tombol output 1 sampai 8. Sekarang kita ke bagian input dulu. Teman-teman kalau dipencet satu kali ini masuk ke menu input channel A ya. Tapi kalau dipencet satu kali lagi teman-teman bisa membalik fasenya mau plus ataupun min. Di output juga sama, kalau dipencet satu kali ini untuk ke menu output channel 1. Kalau dipencet satu kali lagi ini teman-teman bisa lakukan membalik fase juga ya, ataupun mau merubah gainnya. Kalau tombol input atau outputnya teman-teman dipencet ditahan sampai lampunya berwarna merah, ini untuk mute ya, baik di output ataupun di input. Selanjutnya yang ada di sebelah kanan di sini teman-teman bisa dilihat ada tombol delay, ada gate kompresor. Nah, kita mulai dari yang paling atas ini back untuk kembali, dan yang di bawahnya ini tombol metrik. Tombol metrik itu adalah tombol untuk routing ya. Misalkan kalau dipencet satu kali, ini routing output mana yang akan dimasukkan ke input channel A. Misalkan sebagai contoh, ini saya klik dan pencet yang tengah ini. Misalkan output yang 1, 2, dan 3 saya nggak mau masukin ke input A. Nah, teman-teman tinggal diklik 1, 2, dan 3 ya. Di sini udah kelihatan tanda stripnya. Jadi output 1 sampai 3 ini nggak masuk ke input yang A. Dan yang B pun sama teman-teman lakukan. Di sini misalkan saya mau samain tadi 1, 2, 3 itu nggak mau masukin ke inputannya B. Jadi tinggal diklik aja. Nah, ini yang output 2 diklik. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini 4-nya masuk ya. Jadi udah sama. Ini untuk metrik atau routingnya. Selanjutnya di bawahnya ini ada crossover. Tombol untuk potong crossover atau menentukan crossover point. Misalkan di output 1 akan digunakan sebagai subwoofer. Nah, teman-teman tinggal klik crossovernya terus masuk ke output 1. Nah, terus teman-teman tinggal potong frekuensinya aja. Ini frekuensi rendahnya dan ini untuk frekuensi atasnya. Sebagai contoh subwoofer mungkin di perkiraan 35 ya. 35 untuk rendahnya. Dan 100 untuk frekuensi atasnya. Untuk slope-nya teman-teman juga bisa milih. Di sini banyak banget ya, ada Butterwood, terus ada Bissell, ada LR. Nah, ini ada Butterwood lagi 18. Pokoknya banyak banget untuk pilihan slope-nya. Ini untuk potong crossover. Selanjutnya, delay. Delay ini ada untuk output dan input. Sebagai contoh ini akan menentukan delay outputnya. Ini tinggal diklik aja output 1, 2, 3 atau sampai seterusnya. Kalau teman-teman mau delay input tinggal dipencet tombol inputnya aja ya. Ini delay input A, B, C, dan D. Selanjutnya di sini ada GEQ atau DEQ, Graphic Equalizer dan Dynamic Equalizer. Kalau teman-teman pencet, ini hanya ada di inputan Graphic Equalizer dan Dynamic Equalizer. Input A, B, C sampai D. Untuk grafik equalizer ini 31 band, dan untuk dynamic equalizer-nya ini ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 band untuk dynamic equalizernya. Dan di bawahnya ada preset, teman-teman bisa untuk load preset yang teman-teman udah setting atau udah save, atau misalkan teman-teman baru mau setting, ini juga bisa di save-nya dari preset. Pencet 2 kali ya sampai keluar tulisan save, lalu diklik. Nah, teman-teman tinggal merubah aja namanya. Selanjutnya untuk gate atau kompresor ya. Ini noise gate dan kompresor. Kalau teman-teman tekan, di input sudah tersedia noise gate, dan di output ini menjadi kompresor ya, untuk gate dan kompresor. Selanjutnya parametric equalizer ini ada di input dan di output. Ini output 1 parametriknya ya, ini output 2 parametriknya, totalnya ada 15 band untuk di output. Sedangkan di input ini parametriknya ada 15 band juga. Yang terakhir di sini ada tombol setting. Tombol setting ini teman-teman bisa copy, mau dari input A ke B, ataupun juga bisa dari output 1 ke output berapa. Jadi nggak perlu lagi setting satu-satu. Ya teman-teman, untuk di bagian depan tombol-tombolnya sudah saya jelaskan semua. Selanjutnya kita akan coba buka untuk bagian softwarenya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke software. Bang, cara dapetin softwarenya gimana? Teman-teman nggak perlu khawatir, karena setiap pembelian DLMS Hardwell DMS 480 VIR, teman-teman akan mendapatkan 1 unit USB yang isinya software, dan untuk installnya ini sangat gampang sekali. Oke, let's go. Sini mas, kita ke software dan saya akan jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, bisa dilihat di bagian software ini kelihatan semua di bagian input, dan ini di bagian output. Lalu teman-teman juga bisa mengatur gainnya, input dan output. Lalu ada delay, ini kompresor dan noise gate, dan yang paling bawah di sini ada metric atau routing ya. Dan sekarang saya akan jelaskan satu persatu apa saja yang ada di dalam software DLMS Hardwell DMS 480 VIR. Yang pertama, teman-teman wajib lihat dulu DLMS ini terkoneksi dengan laptop atau enggak. Teman-teman bisa dilihat di bagian pojok kanan atas. Ini kalau lampunya berwarna biru dan di sini ada tulisan device connect, ini tandanya DLMS sudah terkoneksi. Tapi kalau lampunya berwarna abu-abu, ini ada tulisannya device disconnect ya. Jadi teman-teman wajib cek dulu sebelum setting. Oke, di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita beralih ke bagian sebelah kiri ya. Ini dari pojok kiri dulu ya, dari project. Project ini teman-teman bisa diklik. Nah, ini ada tulisan open project atau save project. Artinya teman-teman kalau sudah pernah setting DLMS Hardwell DMS 480 VIR, teman-teman presetannya itu bisa di save di laptop. Jadi suatu saat kalau ada pekerjaan lagi atau setting kembali dengan DLMS ini, teman-teman tinggal recall saja untuk presetannya dari laptop. Ini untuk open project. Nah, untuk save project, teman-teman bisa save presetannya atau settingannya ke dalam laptop ini. Selanjutnya di sebelahnya ini ada group. Nah, group ini untuk ngelink outputan ya, atau inputan. Lalu ada bahasa, ini ada bahasa Inggris dan Chinese ya. Dan di setting ini teman-teman bisa juga kasih password, tapi hati-hati kalau teman-teman pasang password supaya DLMS ini nggak bisa diotak-atik. Jangan sampai lupa passwordnya ya. Selanjutnya di sebelahnya ini ada copy. Nah teman-teman bisa juga copy dari input atau juga dari output. Misalkan output 1 mau di copy ke output 8. Jadi teman-teman nggak perlu setting satu-satu, tinggal di copy aja. Jadi lebih simple. Dan selanjutnya ini ada sinyal generator. Ini teman-teman bisa juga mau pink noise kah, mau white noise kah. Ini teman-teman bisa pilih mau output mana yang dites ya. Dan di sini juga bisa dipilih nih. Ada sign, white, ada pink dan sweep. Yang di bagian atas ini sudah semua. Selanjutnya sekarang kita beralih ke bagian input ya. Di sini bisa dilihat teman-teman sebelah kiri input A, B, C, dan D.
Di bagian input teman-teman bisa dilihat di sini dikasih DEQ atau Dynamic Equalizer sebanyak 5 band di masing-masing inputan. Selanjutnya ada GEQ, Graphic Equalizer. Ini ada 31 band dan Parametric Equalizer sebanyak 15 band. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ada bisa ngatur gainnya, frekuensinya ataupun Q-nya juga bisa diatur. Terus tipenya juga teman-teman bisa pilih, ada parametrik, terus ada low selfing dan high selfing. Selanjutnya di bagian input di parametric equalizer, di sini juga dikasih filter crossover. Ini banyak sekali pilihannya dan di sebelahnya ini ada frekuensinya, teman-teman bisa di-adjust saja. Dan ini ada EQ bypass dan EQ reset. Ini untuk di bagian input ya, kelihatan semua ya. Selanjutnya di bagian output ini sebelah kanan ada output 1, 2, sampai output 8. Ini ada 15 parametric equalizer ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada gainnya, lalu ada frekuensinya dan ini Q-nya. Teman-teman juga bisa memilih mau parametric atau low selfing dan high selfing. Dan di bagian atas ini ada filter untuk crossover. Ini banyak sekali pilihannya. Tadi saya udah hitung sekitar ada 21 pilihan slope. Dan sebagai contoh misalkan output 1 teman-teman akan preset sebagai subwoofer. Ini tinggal diganti frekuensinya, misalkan subwoofer mulai dari 35 untuk frekuensi rendah dan frekuensi atasnya ini saya contohkan estimasi 100. Nah, untuk slope-nya teman-teman bisa milih mau pakai Butterwood atau mau pakai Bissell atau mau pakai ini yang link width atau LR. Teman-teman bisa pilih juga nanti sesuai selera. Ini contoh untuk preset subwoofer. Lalu output 2 mau dijadikan sebagai full range, teman-teman juga bisa atur. Ini mulai dari potong crossover. Selanjutnya nanti tinggal meng-EQ di parametrik. Selanjutnya di bagian output dari 1 sampai 8 ini sudah ada vir filternya di bagian sebelah parametrik, teman-teman tinggal klik aja. Dan di sini sudah ada preset vir filter bawaan dari pabrik, ada low pass, high pass, atau teman-teman juga bisa import desain vir dari external filter ya. Nanti bisa diimport saja untuk vir filternya. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ada 15 parametric equalizer. Nah, ini kan nggak kelihatan semua nih. Teman-teman bisa diklik yang coklat ini terus digeser ke kanan. Oke, ini sampai 15 band parametric equalizer. Selanjutnya yang ada di bagian bawah. Ini ada gain, teman-teman bisa dilihat gain untuk input A sampai D dan gain untuk output 1 sampai 8. Ini kan nggak kelihatan nih, cuma sampai 6, 7-nya kepotong. Jadi teman-teman tinggal digeser saja. Ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa dilihat. Ini untuk mengatur gainnya, misalkan di bagian output. Ini tinggal diklik saja gainnya mau 5 dB kah atau mau 3 dB kah. Terserah dari selera teman-teman. Dan di bawahnya ini kalau diklik ini untuk membalik fasa, mau plus atau min. Dan yang di bawahnya ini untuk mute. Selanjutnya sudah ada delay input dan delay output. Ini maksimal untuk inputnya bisa sampai 250 millisecond. Atau kalau di meter ini sekitar 85 meter ya. Kelihatan ya. Dan untuk outputnya di sini maksimal bisa sampai 500 millisecond atau 170 meter. Lalu untuk di bawahnya ini ada kompresor dan noise gate. Di bagian input A sampai D ini ada noise gate-nya. Dan untuk di bagian output ini ada kompresornya. Teman-teman juga bisa milih kompresor modenya mau hard atau medium atau soft. Dan di bagian bawah di sini ada metrik atau routing ya. Teman-teman bisa dilihat misalkan sebagai contoh output mana yang akan dimasukkan ke input. Ini teman-teman tinggal diklik-klik saja. Misalkan ini output 1 dan 8. Saya mau masukkan ke input A. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja. Output 1 dan output 8 masuk ke input A.
Oke, dan yang terakhir di sini ada store to device dan recall to device. Jadi teman-teman bisa panggil settingannya kalau teman-teman sudah pernah preset atau setting di DLMS ini. Nah, ini sebagai contoh, tadi udah ada nomor 1 ya, hardware. Saya akan recall, tinggal diklik, lalu di select. Dan sini sudah settingan yang awal tadi, ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami untuk di bagian software DLMS Hardware, DMS 480 Vir ini. Ini asik ini, semua komplit dengan harga cuman 4 jutaan saja. Ini DLMS Sultan kualitasnya. Top! Jadi teman-teman, upgrade sistem audiomu sekarang juga menggunakan DLMS terbaru dari Hardware. Ini harganya merakyat cuman 4 juta bos. DLMS sudah dilengkapi dengan Vir filter dan fitur menarik lainnya. Dan buat yang penasaran dengan produknya, teman-teman bisa kunjungi dealer Hardware di seluruh Indonesia ataupun melakukan pembelian di marketplace terpercaya. Buruan, ini harganya merakyat sekali. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, subscribe juga, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video dari kita selanjutnya. Salam Hardware full of satisfaction. Hardwell full of satisfaction.